peserta KKN tahun 2009 saat datang ke Desa Olehsari, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, Jawa Timur. Ternyata ada 2 universitas gabungan yang salah satunya beralma mater warna biru yang datang dari luar Banyuwangi. Menurut penuturan saksi peristiwa, Slamet Santoso, saat melakukan penelitian seputar adat ritual Seblang, ada anak-anak KKN 2009 mengalami kesurupan karena kerawuhan roh gaib di dalam dirinya, hingga harus mendapatkan penanganan khusus dari seorang pawang. Dan yang menarik adalah ritual Seblang merupakan tarian sakral dan dikeramatkan yang diilhami filosofi Bada Rawuhi atau Bada Rawuhi yang digelar pada hari ke-7 selama 7 hari setelah menjalani ibadah bulan Ramadan. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, kita tentu sampai hari ini masih penasaran tentang viralnya KKN di Desa Penari. Sah-sah saja jika banyak daerah mengklaim bahwa di daerah tersebut sebagai lokasi Desa Penari. Namun satu kenyataan yang tidak bisa dibantahkan di Kecamatan Gelagah, khususnya di Desa Olehsari, ada sebuah ritual tarian sakral yang disebut yaitu ritual Seblang yang sejak tahun 1930-an sampai hari ini masih dilestarikan secara turun-temurun. Kebetulan ini di samping saya ada seorang narasumber ini yang sejak tahun 90-an sudah terlibat dan aktif dalam kegiatan penyelenggaraan ritual Seblang. Nah, kita akan bincang-bincang untuk mengulas apa hubungannya Desa Penari dengan Olehsari atau Seblang yang dikenal dengan ritualnya. Baik, salaman dulu ya. Pemirsa biar tahu nama jenengan siapa? Nama saya Slamet Santoso. Slamet Santoso, asli warga Olehsari. Olehsari. Oke. Olehsari Using. Olehsari Using ya. Berarti identik dengan Usingnya ya. Ya. Kalau panggilan sehari-harinya? Mas Santoso. Mas Santoso, Sentosa berarti ya. Oke. Mas Sentosa, ini kan kalau kami pelajari dari literatur sejarah, berkenaan dengan ritual Seblang ini kan tidak lepas dengan Olehsari. Dan kami mendapatkan referensi
dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat di Olesari ini jenengan cukup lama, katanya tahun 90-an sudah terlibat di dalamnya ya. Ikut berkecimpung di kepanitiaan Seblang. Oh, kepanitiaan. Oke. Berhubung jenengan ini orang yang tepat untuk kami mintai penjelasan, gimana sih karakteristik daripada ritual Seblang itu sendiri sebenarnya? Terima kasih dari Pak siapa? Pak Denny. Pak Denny nggih. Gini Pak Denny. Seblang itu merupakan satu tarian yang mistis, yang istilahnya itu tarian yang berbau sakral, tradisi yang harus dilaksanakan. Hal ini sangatlah tidak bisa ditinggalkan oleh Desa Olesari, karena asal-usul Seblang ini adalah merupakan hal-hal yang paling yang tidak dilaksanakan ini itu sangat berbahaya kalau menurut pantangan kalau menurut orang Olesari. Karena apa? Pada saat itu boleh kami bercerita? Boleh, kan? Monggo. Ini bercerita. Jadi pada waktu tahun 1930-an kalau tidak salah, masih zaman Belanda dulu. Sebelum kemerdekaan ya. Sebelum kemerdekaan itu di sini ini di wilayah saya Olesari ini, ini merupakan wilayah masih hutan belantara. Daerah sini ini masih hutan belantara. Maka adanya satu hutan larangan pan juga ada, yang ada di Dukuh. Kampung Dukuh. Itu sawah abang. Nah, ini ada kaitannya dengan persoalan-persoalan yang ada di masalah Seblang. Seblang itu. Seblang ini adalah, ya bisa dikatakan di daerah kami ini adalah daerah, ya tadi, daerah yang sebuah tarian Seblang yang misteri. Konon ke cerita dikatakan bahwa Desa Penari itu ya wilayah kami ini, wilayah saya ini. Wilayah Olesari. Wilayah Olesari ini. Karena apa? Tidak ada selain Olesari ini, ada sebuah tarian yang sakral. Ritual. Ya. Ada ritualnya yang setiap tahun diadakan, begitu Mas Denny. Jadi sebuah hukumnya kalau di Olesari ini yang wajib lah. Wajib gitu. Untuk dilaksanakan. Ya. Oke. Kang Santoso karena using ya. Enakan basa usingan. Kali waktu tapi panggilannya. Kalau saya pelajari ya, mengingat itu cikal bakalnya ada di Dukuh, yaitu Buyut Saridin kalau nggak salah ya. Kalau kita bentuk sebuah skema, ini kan dari Dukuh ke arah timur, daerah timur dibagi dua, ya satunya yang ke kanan itu ke Olesari, yang ke kiri ke Kemiren. Ini kalau kita garis menjadi segitiga dimensi, karena di sini ini kan memang satu adat istiadatnya, ketiganya sangat kuat, ya kan. Kedua juga ada tempat-tempat yang mistis. Kira-kira hubungannya dengan Seblang itu sendiri, apakah memang fokus konon sih katanya dari Buyut Saridin diserahkan ke Olesari. Sejarahnya seperti apa sih sebenarnya? Begini Mas Denny, sebuah cerita itu yang langsung pada saat itu Buyut Saridin. Kalau di sini terkenalnya Buyut Saridin gitu. Karena orang tertua di wilayah Desa Olesari, Kemiren dan Gelagah. Nah, itu
yang cikal bakalnya Seblang ini adalah dari Buyut Saridin yang adanya di Desa Doko, Dusun Doko. Kalau sekarang Dusun Doko, Kampung Doko. Begitu. Jadi Buyut Saridin lah yang menciptakan Seblang. Seblang merupakan tarian pada saat zaman Belanda dulu yang memang pengusir pagebluk lah, katakan begitu. Kalau sekarang ibaratnya pandemi ya. Pandemi. Makanya ada yang namanya sebuah sindiran dari syair lagunya kan, podo nonton pundak sempal. Jadi pada waktu kerja Rodi itu sudah Seblang ini sudah ada ya. Sampai muncul sindiran pundak sempal. Podo nonton pundak sempal. Dalam arti itu orang-orang melihat kerja Rodi pada saat itu begitu. Nggak dapat apa-apa, tapi logonya dikuras. Gitu. Oke. Kang Santoso, kalau melihat cerita seperti itu, artinya apakah ini juga menjadi acuan bagi orang-orang yang secara aktif memang melakukan sebuah penelitian untuk sejarah silang dari segitiga dimensi ini? Menurut Kang Santoso seperti apa? Ya, konon begini. Kalau memang segitiga dimensi di dalam hal ini, Mas Kang Denny ya, itu memang sentrinya itu ada di Doko. Doko ya. Oh gitu. Itu merupakan embrio ya, embrionya, cikal bakalnya. Karena segitiga kekuatan mistis ini di segitiga dimensi itu awalnya ada di Doko, jadi mengalir ke timur, akhirnya mecah ke Olesari dan Kemiren. Manakala itu ada namanya sebuah serah terima. Kalau memang di Olesari itu mahkotanya yang omprok Seblang istilahnya Kang Denny, itu diserahkan kepada Desa Olesari, sedangkan kepala dari Barong itu diserahkan kepada Kemiren. Oleh karena itu menjadi satu segitiga kekuatan di sini nih. Nah, ini sebuah sebuah hal-hal yang dilalui oleh Seblang dan Barong. Oke. Kalau saya melihat dalam dokumentasi 2010 di Gelar Pitu Kampung Dukuh ya, penyerahan tadi itu, penyerahan omprok termasuk Barongnya, itu kan muncul kalau nggak salah gambarnya jenengan itu ya, gambar jenengan. Itu di situ jenengan mewakili Olesari berarti? Pada saat itu saya mewakili Olesari. Oh gitu, Mas. 2010 dokumen yang ada dalam Gelar Pitu itu 2009 berarti jenengan juga ikut serta dalam kegiatan Gelar Pitu di Dukuh. Gelar Pitu sudah ada, tapi gitu. Pada waktu itu kan ada dokumentasi kan belum ada. Tapi ikut gitu. Ya? Ada. Oke. Khusus untuk bicara 2009 pertama kali diadakannya Gelar Pitu di Kampung Dukuh, nanti kita next secara khusus ya. Oke, kita sekarang kembali ke Seblang Olesari. Nah, pada tahun 2009 Kang Santoso mengingat sebagai tokoh di sini ya, yang paham betul, apalagi tadi mulai tahun 90-an katanya pernah berkecimpung di sebagai ketua panitia atau panitia? Yang rangkuman kepanitiaan. Rangkuman panitiaan. Artinya pada tahun 2009 pasti juga tahu bagaimana seluk-beluk ketika diadakannya ritual Seblang itu ya, ritual Seblang. Masih ingat nggak bahwa pada tahun 2009 itu ada sekelompok anak-anak KKN, kalau tidak salah ini gabungan dari dua universitas.
Masih ingat nggak kalau tahun itu tahun 2009 ada anak-anak KKN? Seingat saya pada tahun 2009 ada, Ada. yaitu kelompok mahasiswa yang pakai alma mater biru dengan merah kalau tidak salah itu gabungan. Maksudnya gabungan itu satunya alma mater berwarna merah, Iya. satunya biru. Iya. Kira-kira yang biru, walaupun mungkin jenengan nggak mau menyebutkan universitas, asalnya saja, kira-kira yang biru itu dari mana kira-kira? Kayaknya di luar kota Banyuwangi lah. Luar kota ya. Okay. Gitu ya, mungkin jenengan enggan menyebutkan karena menyangkut masalah privasi, maksudnya begitu ya. Ya. Iya. Oke. Pemirsa, mohon maaf, ternyata Mas Santoso ini orang yang cukup piawai dalam hal berdiplomasi dan menghormati hal-hal yang mana harus di privat, mana yang tidak, gitu ya. Tapi intinya beliau tadi menyebutkan adalah alma mater warna biru dari luar Banyuwangi, hanya itu aja. Oke. Kira-kira sepengetahuan Kang Santoso ya, kegiatan mereka itu selama di Olesari itu apa aja yang diteliti itu? Ya ada, ya memang KKN di situ kan juga ada, karena ada seni di Olesari yang sakral, juga ada penelitian di situ, juga ada yang ikut pemberdayaan masyarakat, juga ada hal-hal yang kaitannya dengan apa, tempat-tempat yang mistis di Olesari khususnya, semacam makam keramat, makam keramat kayak Buyut Ketut, yang ada hubungannya dengan Seblang lah. Itu memang mahasiswa itu dulu ada sejenis penelitian begitu. Nah, gitu, Kang Denny. Kalau informasinya juga katanya datang ke daerah mana, tempat mistis Sukmo Ilang, daerah sana kan persawahannya kan bagus waktu itu ya. Apa juga datang ke sana? Menurut informasinya katanya begitu. Mahasiswa dulu dibagi memang ke Sukmo Ilang itu. Sukmo Ilang itu adalah nama sebuah dusun. Apa sih Sukmo Ilang itu? Itu ada ceritanya, Kang Denny. Ada ceritanya itu. Ada mistis di situ itu. Karena apa? Karena ada sebuah sapi putih yang masuk ke sumber akhirnya hilang. Yaitulah disebut Sukmo Ilang. Sukmo Ilang ya. Ya, itu. Itu masuk dusun apa kalau? Sekarang dusun Joyosari, dusun Kerajaan yang ada di wilayah selatan yang namanya sekarang menjadi dusun Sukmo Ilang. Oh gitu, berarti dari balai desa mana, balai desa Olesari, baratnya itu ada jalan yang ke iya, ke kiri. Itu. Terus apalagi yang diketahui Mas Santoso ini ketika anak KKN 2009 itu? Apakah mungkin ketika meneliti apa ritual Seblang itu, apakah mengikuti mulai awal proses sampai terakhir atau bagaimana? Ada begini, Kang Denny. Kalau masalah Seblang itu pada saat itu mengikuti, menurut seingat saya itu dalam fase pertengahan sampai akhir begitu kan. Oh gitu. Iya. Adanya satu kejiman istilahnya di Olesari, itu kejiman. Itu kesurupan. Nah, kalau mau datang roh leluhur kepada penari atau orang tua penari yang menunjuk nanti calon penarinya itu siapa, itu lewat roh leluhur begitu, yang disebut dengan kejiman. Olesari itu kejiman gitu kan. Ya, Olesari, bahasa Olesarinya kejiman. Kalau gitu. Bahasa Jawa kerawuhan. Kerawuhan gaib ya. Kalau bahasa keren lagi milenial trans atau kesurupan gitu kesurupan ya. Gitu. Nah, artinya proses itu kan selama seminggu ya. Untuk pelaksanaan Seblangnya, ritual Seblangnya itu kurang lebihnya waktunya selama seminggu ya. Iya betul. Itu hari Lebaran yang keberapa itu? Ketujuh. Ketujuh ya. Ketujuh. Berarti
ketika mendapatkan petunjuk dari roh leluhur itu berarti bulan puasa akhir berarti Nah, ya. jadi bulan puasa itu kadang datangnya itu di tengah bulan puasa, pertengahan bulan puasa, atau hampir akhir bulan puasa. Itu roh leluhurnya datang kepada orang yang memang dijadikan media di situ, yaitu adalah orang tua yang memang terpilih di situ. Oh gitu, Mas. Itu kan proses itu kan ritual sakral ya. Artinya bukan orang sembarangan bisa masuk ke area tersebut. Nah, sementara anak-anak KKN tahun 2009 itu ketika juga melakukan penelitian terhadap ritual sebelang ini, dalam tanda kutip, masuk kepada dimensi yang tidak pernah dia kenal. Ya, betul. Nah, ada nggak di antara anak-anak KKN itu yang mungkin mengalami trans atau kerawuhan roh gaib? Pada saat itu seingat saya ya Kang Denny, itu beberapa mahasiswa itu ada yang kejiman, kesurupan di Olesari itu ya? Iya, pada waktu itu. Oh gitu. Terus siapa yang menolong waktu itu? Kalau tidak salah pawang yang menolong itu. Pawang dari sebelangnya. Sekarang ya? Yang sudah pawang yang menolong itu sudah meninggal. Oh gitu. Iya, namanya Mbah Asnan. Mbah Asnan. Masih ingat nggak atau mungkin pernah mendengar cerita dari pihak sesepuh apa yang diteriakkan oleh anak-anak KKN ketika sedang kesurupan tersebut? Kalau itu rasa-rasanya pada saat itu saya kurang jelas untuk teriakannya. Cuman di saat itu dia mengikuti apa yang memang menjadi leluhur menunjuk. Artinya itu roh leluhur yang datang dari mana dia itu masuk ke badannya anak-anak itu gitu loh Kang Denny. Ini padahal kalau leluhur itu masuknya kepada orang yang terpilih. Iya. Ya kan? Nah, ini kan aneh ada pihak luar yang justru kerasukan. Apakah anak-anak ini melanggar sebuah pantangan kemudian ditegur dengan cara merasuki raga dari anak-anak KKN itu atau bagaimana menurut Kang Santoso? Pada saat itu yang namanya anak-anak muda kan banyak istilah bahasa usingnya mohal, nggak mempercayai. Iya, nggak mempercayai hal itu. Sehingga apa yang terjadi itu ada hubungan itu. Padahal kalau leluhur itu kepada keturunan yang mestinya. Betul, yang terpilih ya, yang terpilih. Itu berarti yang kesurupan itu anak-anak KKN yang beralma mater warna biru itu berarti ya? Warna biru, seingat saya, iya. Gitu ya. Kalau tidak salah ada 3 orang atau gimana gitu. Yang kesurupan itu ya? Iya, pada saat itu. Yang kesurupan laki apa perempuan waktu itu? Perempuan. Iya. Oh, padahal ya dalam teori mistis, ketika seorang sekali saja di sebuah tempat pernah kesurupan, maka dia akan mudah sekali kesurupan di tempat-tempat yang lain. Di tempat yang mistis juga biasanya kan begitu ya. Oke. Dari sekian peserta KKN kurang lebihnya 3 yang kesurupan ya, perempuan semua ya. Tapi sampean kayak ciri-cirinya perempuan waktu itu yang yang kesurupan itu tubuhnya seperti apa, gede, bongsor, langsing atau bagaimana, mungkin rambutnya pendek atau panjang? Sebelum meninggalkan tempat itu saya melihat satu anaknya yang panjang rambutnya agak panjang. Ya agak tinggi. Nah, setelah itu saya meninggalkan Kang Denny lokasi itu. Gitu. Ada yang pakai nggak, kerudung nggak atau jilbab di antara mereka itu? Ada yang pakai kerudung. Oh gitu ya. Iya. Kurusan apa gemuk itu? Agak gemukan gitu. Oh, yang pakai kerudung iya. Agak gemukan gitu iya. Ya. Oke. Terus setelah itu karena cepat ditangani oleh pawang, berarti langsung cepat selesai berarti ya, sadar berarti ya.
pada saat itu ya seketika bukan sadar ya, menunggu beberapa menit karena pawangnya itu kan baru datang, terus di istilahnya itu dari tubuhnya anak-anak itu Untuk diusir lah, dikeluarkan. dikeluarkan lah. Baru setelah itu sadar. Menurut pawangnya, hasil komunikasi gaibnya kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga anak-anak KKN tahun 2009 itu kesurupan? Saya sendiri cuman tanya, jawabannya singkat saja. Apa? Ono kang dilanggar, Lek, gitu aja. Tapi saya ndak dijelaskan detail apa. Berarti mohal tadi itu mungkin mohal. Ono kang dilanggar, Lek, katanya bahasa usingnya begitu. Ada yang dilanggar. Berarti karena seperti yang tadi saya sebutkan bahwa orang-orang baru masuk ke tempat yang baru, dimensinya kan beda. Iya, betul. Pasti ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar. Oke. Setelah dari Olesari, waktu itu saya ingat Kang Santoso, yang berwarna biru itu alma maternya ada berapa anak sih? Saya ingat. Berapa ya? Seingat saya yang pada waktu itu kan banyak orang sudah merdeka. Oh iya. Banyak orang, juga banyak masyarakat campur gitu. Ya. Iya, kalau enggak salah ada 7 apa itu saya tahunya itu. Setahu saya itu. Ada yang laki yang di kan banyak orang itu begitu. Oke. Kira-kira menurut Kang Santoso dalam penelitian mereka, intinya mereka ini kan sedang mengimplementasikan Sumpah Tridharma ya. Perguruan tinggi di masyarakat, terutama pengabdian pada masyarakatnya. Ini berapa lama waktu berada di Olesari itu? Kalau setahu saya pada saat itu kiranya 1 bulan itu, kalau menurut saya itu. Karena habis yang di sini. Yang di sini. Atau mungkin datang pergi. Iya, memang ada gelombang. Oh gitu. Nah, bicara gelombang sekarang. Yang diingat Kang Santoso, gelombang itu datang pergi ya berarti ya. Kira-kira tujuannya kemana mereka itu, anak-anak KKN ini? Kalau memang yang pertama itu, yang bagian kesurupan itu, yang pernah mengalami itu kalau tidak salah, apa yang kedua apa gimana itu? Seingat saya ini kan Denny. Kita kan tidak lah. Barangkali tidak membuka kembali. Iya itu. Yang kedua itu. Jadi untuk memasuki sebuah penelitian kepada budaya, seni, adat, ritual Sebelang ini, yang kedua ini, gelombang yang kedua ini. Nah itu yang hal-hal itu juga ke Kemiren gitu kan, terus. Gitu. Iya. Ke Gelaga itu kemana? Ke Kampung Duku atau ke Gelaganya? Iya di Gelaga, terus ke Kampung Duku. Gitu. Seingat saya begitu, Kang Denny. Nah, waktu itu pada tahun 2009, hubungan Kang Santoso ini kan antara Olesari dengan Kampung Duku Gelaga ke Kemiren. Itu kan cukup dekat dengan tokoh-tokoh mereka, apalagi jenengan waktu itu sebagai tokoh di Olesari. Apakah jenengan termasuk yang ikut membantu mengawal atau mengantarkan atau bagaimana? Kalau yang mengantarkan tidak, Kang Denny, saya. Cuman setelah itu kalau mengawal ke sana tidak, saya. Terus terang tidak, Kang Denny. Karena saya ada kegiatan lain gitu. Jadi ada yang memang teman-teman atau perangkat desa tertentu yang mengkawal gitu, untuk ke Duku. Pada waktu itu kan Duku itu masih ya jalannya aja rusak. Jalannya udah dibangun apa masih berbentuk tanah? Ya tanah, Kang. Masih tanah ya? Masih tanah itu. Berarti kata Pak Haji Hairi, tahun 2009 itu Duku itu hanya merupakan blok, bukan kampung, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Jalannya juga dari tanah, nggak bisa dilewati mobil. Iya benar. Itu. Kalau hujan katanya
Betul. Sudah nggak bisa Nggak bisa bisa jalan, dilewati ya. nggak bisa dilewati. Oke. Nah, ketika pernah nggak ketika anak-anak KKN beralma mater biru itu berada di Dukuh atau di Kemiren, terus Kang Santoso juga kebetulan sedang mengunjungi daerah tersebut atau bagaimana? Pada saat itu saya sekali pernah adanya anak KKN yang berada di wilayah perdukuhan itu. Kampung Dukuh. Kampung Dukuh itu. Itu apa gelar itu? Tahun 2009. Tahun 2009 berkaitan dengan gelar itu ada juga itu. Oh, SMA hadir ya? Hadir. Oke. Saya. Nanti secara khusus saya kepingin apa namanya membahas itu karena menurut Pak Haji Hairihi, anak-anak KKN antara 5 sampai 7 ada yang mengikuti semua proses ritual di gelar pitu di 7 titik tempat sakral sampai di Buyut Sarijin itu. Oke, kita kembali ke yang diingat oleh Kang Santoso ya. Apalagi kira-kira yang terjadi atau yang dialami oleh anak-anak KKN selama berada di Olesari itu? Nah, selama di Olesari itu anak-anak KKN itu setelah kejadian-kejadian yang memang ada satu kaitannya dengan tadi roh leluhur, roh mistis tadi kan Denny. Akhirnya anak-anak KKN itu yang berada di Olesari ini intent tidak keluar dari Olesari, artinya itu tidak ke masyarakat dulu gitu. Trauma ya? Trauma, katakan begitu. Trauma pada saat itu ketakutan lah istilahnya gitu loh Denny. Oke, ketakutan, trauma. Atau dia bercerita karena apa atau apa yang dialami ketika dia sedang menjalani kesurupan itu? Seingat saya pada waktu kesurupan itu dia menyebut nama-nama yaitu apa yang kaitannya dengan orang yang menari di situ, yang bakal menari itu sama dengan yang datang di orang tua yang ada sepuh itu. Nah, oleh karena itu kan datangnya sebelang itu mulainya bukan kita mulai dengan ayo nari, tidak begitu. Menunggu datangnya roh leluhur. Setelah itu baru ada petunjuk dari roh leluhur itu bahwasanya si A, si B yang jadi. Itu tapi masih keturunan daripada sebelang yang terdahulu. Berarti gitu kan. terah ya. Ya, terah, satu garis keturunan. Satu garis gitu. keturunan. Oke. Kalau mendengar ceritanya seperti itu, apa kira-kira belajar dari peristiwa yang dialami oleh anak-anak KKN karena mohal atau tidak mempercayai adanya hal-hal gaib atau hal-hal yang diyakini oleh warga masyarakat di Olesari, supaya berikutnya karena saya lihat Olesari ini kan langganan setiap tahun itu pasti ada KKN. Supaya ini tidak terulang kembali, apa kira-kira pesannya Kang Santoso kepada masyarakat, terutama baik masyarakat umum yang datang ketika agenda ritual sebelang atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian? Begini kan Denny, supaya tidak terulang kembali dengan kejadian-kejadian yang ada, maka satu, hal yang muhal atau tidak percaya 100% tadi ya harus anulah Kang Denny, ini menyangkut supaya tidak melanggar itu, menyangkut kepercayaan juga. Allah indah nih, itu jangan sampai itulah diikuti apa yang memang di desa Olesari, tata aturan di Olesari bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang sedemikian kayak yang terdahulu begitu. Ada petunjuk-petunjuk dari desa, dari poros sepuh yang ada terkemuka, memang harusnya begitu, sehingga tidak adanya hal-hal yang sifatnya tadi melingkar di sebuah mistis tadi. Iya, padahal memang di daerah segitiga dimensi ini kan sampai saat ini kan sejak dulu sampai sekarang ya mistisnya kan sangat
sangat luar kuat, biasa. luar biasa. Itu oke. Mungkin ada lagi pesan-pesan mungkin. Juga saya ini yang ada istilah-istilah yang memang seblang itu kan dilaksanakan setelah hari raya, bakdo hari raya. Ini perlu diingat kan? Oh iya ya. Berarti bicara apa namanya? Bicara seblang ini kan setelah Lebaran. Ini punya filosofi ya. Ya, itu berarti hampir sama dengan gelar pitu, sama-sama hari Lebaran yang ke-7 ya. Iya. Apa filosofinya itu kira-kira menurut Kang Santoso? Ya kan ada yang disebut dengan bakdo rawuhi gitu. Bakdo maknanya? Bakdo itu maknanya itu sebuah setelah. Nah, yaitu setelah mengikuti proses daripada pensucian diri melalui puasa. Nah, itu kalau menurut sekarang kan begitu kan Denny, maka dilaksanalah sesuatu yang ritual ke-7 hari. Ke-7 hari itulah yang namanya dirawuhi, didatangi, dihadiri semua. Berarti itulah itu filosofinya, berarti itu ya. Jadi badarawuhi bakdo rawuhi. Bakdo itu setelah bulan puasa. Kalau rawuhi menghadiri untuk semuanya. Nggak ada lagi mungkin. Saya kira itu supaya karena untuk memperjelas supaya tidak apa namanya tidak rancau ya. Mengartikan kesana kemari. Jadi bakdo rawuhi itu bakdo setelah itu didatangi atau dihadiri oleh semua orang. Maknanya ada di ritual tadi. Ritual. Artinya filosofi badarawuhi ini memang dianut warga segitiga dimensi ya. Betul. Karena semua contoh ini, seperti seblang oleh sari. Nah, dilaksanakan setelah 7 hari. Setelah 7 hari. Setelah pensucian bulan Ramadan. Terus gelar pitu setelah 7 hari, 7 hari setelah pensucian di bulan Ramadan. Begitupun Idul Bumi di mana Kemiren. Ya, setelah kalau nggak salah hari kedua apa hari ketiga? Hari kedua. Setelah pensucian di bulan Ramadan. Berarti segitiga dimensi filosofinya adalah untuk adat istiadatnya adalah badarawuhi atau badarawuhi itu kan. Ya. Oke. Baik pemirsa netizen dimanapun berada, entah secara kebetulan atau bagaimana, ternyata dalam salah satu nama tokoh di dalam film KKN Desa Penari atau cerita KKN Desa Penari itu di situ disebutkan ada nama tokoh yang disebut adalah Ratu Siluman Ular, namanya Badarawuhi. Ternyata Badarawuhi atau Badarawuhi itu adalah nilai-nilai filosofi yang ada dan dianut oleh warga masyarakat di segitiga dimensi, di mana bada atau setelah bulan puasa, yaitu setelah puasa selesai masuk ke hari raya. Kalau Kemiren itu 1-2 hari ya, itu melaksanakan ritual namanya Idul Bumi. Kemudian Kampung Dukuh itu hari ke-7 namanya gelar pitu. Sedangkan cuma 1 hari sana ya, 1 hari. Sedangkan oleh Sari hari raya ke-7 itu ada ritual seblang. Ini selama 7 hari. Inilah filosofinya itu. Kalau omongan 7 berarti pitutur ya. Ada sebab pitutur nguri-nguri budaya leluhur. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Santoso.